Oke, Suster, mari kita mulai aja. Apakah ada sesuatu yang perlu diklarifikasi, mau ditanyakan sebelum ke bab 4? Jadi kan saya ke kampus, lalu terima yang ini, kartu rencana bimbingan skripsi itu ya. Oh iya, itu kartu yang kalian perlu catat ya, waktu-waktu kita ketemu. Berarti yang setiap hari Sabtu itu ya, Romo? Ya. Oh iya ya, baik. Atau waktu lain di mana kita ketemu ya. Oh iya ya, oke Romo. Nanti saya akan coba cek ya teman-teman, karena ternyata hari Sabtu itu banyak sekali acara dari kampus, dari tempat-tempat lain ya. Ya Romo. Agak sedikit bergerak ya. Nanti kita mungkin akan cari waktu-waktu yang di antara mungkin salah satu kuliah yang saya kosong atau apa gitu ya. Oh ya Romo, satu lagi tentang proposal itu yang diserahkan ke sekre, itu yang bagaimana Romo? Prinsipnya kurang lebih yang layak diserahkan ke sekre ya. Oh ya. Maksudnya kurang lebih tidak banyak ini salah ketik ya, sudah lebih rapi. Prinsipnya kan sebenarnya sekre pengen tahu ya kalian ada di mana. Dan mengharapkan bahwa bimbingan itu jalan terus ya. Sebenarnya lebih ke situ. Kemungkinan nanti ruang yang ada di kertas kalian kurang sih. Kalau kita menghitung semua pertemuan itu ya, karena kalian dibayangkan itu cuma ketemu tiap bab sekali ya, lalu ketemu-ketemu yang lain gitu ya. Jadi nanti pokoknya kalian penuhi aja ya tanggal-tanggal yang menurut kalian layak disebut pertemuan ya. Baik Romo, terima kasih. Oke. Silahkan, apakah ada sesuatu yang ingin kalian sampaikan? Kita berharap kalian sudah mulai kick off ya dengan bab 4. Bab 3 itu adalah bab psikologis ya, yang harus segera kita lewati agar kita bisa ke bab yang sesungguhnya, di mana kalian akan mengeksplorasi mencoba mengambil data sekaya mungkin dari lapangan, juga dari literatur yang kalian baca, lalu nanti juga mendisplaynya ya, dan tentu memaknai datanya. Maka dalam minggu-minggu ke depan kita akan banyak mulai itu ya, data yang kalian temukan apa, lalu apakah ada sesuatu yang bisa ditarik lebih lanjut dari data yang kalian temukan di lapangan ya. Jadi tidak sekedar data itu kalian tampilkan, tetapi sebagai seorang periset ya, kalian perlu lebih jauh ya, mendorong data itu ya, sehingga nanti misalnya membuat refleksi kalian terhadap tema yang kalian angkat jauh lebih kaya ya. Jadi tidak hanya menggarisbawahi apa yang sudah ditulis terutama di bab 2, tetapi diharapkan ada pemberkayaan gagasan ya. Dari mungkin nanti akan ada dokumen baru yang muncul karena kalian berdasarkan hasil wawancara ya, ada kata-kata kunci tertentu yang disampaikan oleh informan ya kepada kalian, dan itu senangnya kita punya penelitian ya, bahwa dokumen-dokumen baru barangkali akan harus kita baca lagi ya, karena ternyata itu dianggap penting ya oleh informan, dan hal-hal yang mungkin sebelumnya kita anggap tidak terlalu penting ternyata penting ya di dalam bab 4. Maka diharapkan ada banyak surprises ya, ada banyak kejutan dalam bab 4 ya. Kalau semuanya sesuai dengan rencana kalian mungkin tidak terlalu baik ya penelitiannya. Jadi kalian harus siap diguncang, nanti bab 1, 2, 3 harus ditambal sulam ya, tidak harus dibongkar habis-habisan. Tetapi
kemungkinan ada hal-hal baru yang masuk ya, yang kemudian kita harus menyesuaikan bab-bab selanjutnya. Oke, sejauh ini gimana? Apa yang sudah kalian lakukan? Apa yang sedang kalian lakukan? Apa yang sedang kalian siapkan untuk lakukan? Silahkan, mulai aja. Kalau dari saya, kemarin sudah menyerahkan surat izin penelitiannya ke Ketua Lingkungan Romo, dan saya sudah istilahnya menyusun jadwal untuk para OMK di lingkungan saya untuk menyesuaikan kapan bisa ada waktu buat wawancara, kan karena ada kesibukan lain, entah itu sekolah atau kerja. Nah itu yang membuat itu loh Romo, masih sedikit menyesuaikan waktu dengan narasumber saya. Saja Romo. Oke, seberapa cepat wawancaranya akan kamu lakukan? Orang yang pertama, Tessa. Waktunya Romo apa gimana maksudnya? Waktunya. Waktunya kurang lebih 10 menit itu kurang enggak ya Romo? Kurang kalau 10 menit ya. 10 menit itu kamu nggak dapat apa-apa. Prinsipnya gini ya teman-teman, terutama untuk wawancara yang kualitatif, apalagi orang itu baru bicara dengan kamu pada kesempatan itu secara lebih intensif ya, itu akan ada ini ya perkenalan ya, sehingga mereka nanti bisa lebih bisa berbicara. Maka durasi waktu itu penting ya Tessa untuk dipertimbangkan ya. 10 menit mungkin kamu akan dihajar oleh penguji ya. 10 menit untuk penelitian kualitatif itu dianggap nggak serius ya. Jadi dari segi durasi waktu wawancara itu juga penting ya. Apalagi kalau kita punya beberapa pertanyaan ya. Kan jawaban dari informan tidak sekedar ya atau tidak, atau jawaban yang pendek-pendek ya. Jawaban pendek-pendek nanti kesulitannya adalah dalam pengolahannya. Jadi diharapkan mereka lebih bisa cerita ya, dan tentu nanti bahkan dalam hal itu ya mereka bisa memperkaya pertanyaan kita, atau kita bisa memperkaya pertanyaan yang sudah kita susun ya, menyesuaikan dengan kondisi informan ya. Tetapi 10 menit saya tidak merekomendasikan, itu terlalu pendek. Lalu saya kira gini ya teman-teman, karena wawancara yang pertama itu kemungkinan adalah wawancara yang tidak gampang bagi kedua belah pihak ya, maka kalian perlu mengalokasikan waktu yang lebih panjang, dan ada kemungkinan ya hasil dari wawancara pertama kamu itu nanti akan menjadi pertimbangan apakah pertanyaan-pertanyaan saya mudah dipahami ya, ataukah harus ada penyesuaian lagi ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, karena misalnya terlalu banyak pengandaian ya. Nah ini catatan saya juga untuk Suster Sebastiana ya, meskipun Suster Sebastiana itu anggota SPM Provindo Samarinda ya, jadi kamu adalah orang dalam, tetapi suster bisa dicap sebagai banyak pengandaian kalau suster tanpa wawancara ya dengan warga Provindo Samarinda ya. Apakah itu nanti komunikasi personal atau bentuk wawancara apapun, tetapi itu akan lebih kuat daripada kalau suster bicara sebagai seorang insider ya. Karena di situ ada ruang yang kita sebut sebagai pengandaian ya. Kita nggak boleh terlalu banyak mengandaikan ya. Jadi kita harus lebih banyak berbasis data ya daripada asumsi. Maka agar asumsi itu
tidak dicap ya ada pada kita, maka kita harus membackingi ya kalimat-kalimat kita dengan apa ya percakapan dari orang-orang yang bisa kita jangkau ya. Nah, itu pertimbangan saya ketika suster mengajukan pertanyaan apakah perlu surat untuk melakukan penelitian lapangan, sebenarnya dalam konteks itu ya. Agar kita tidak dicap asumsi ya, sok tahu dengan SPM Provindo ya, meskipun suster anggota di situ. Tetapi apa ya ada momen di mana kita perlu mengambil jarak ya, kita menempatkan diri sebagai observer ya, yang partisipan ya, yang apa ya di satu sisi kita punya pandangan tertentu, tapi kita harus terbuka terhadap suara-suara yang lain ya. Nah, nanti kalau tidak ada suara-suara yang lain, itu bahaya dicap prasangka atau asumsi ya, banyak pengandian itu sulit kita pertahankan ya, suster ya, bahwa saya tahu tentang situasi itu ya. Bagaimana Anda tahu bahwa Anda tahu? Nah, maka itu perlu dibackingi dengan data yang nanti apa jumlahnya itu bisa didiskusikan ya. Kalau suster merasa datanya sudah lebih dari cukup ya kita nggak perlu nambah lagi ya. Nah, cukup atau belumnya itu didiskresikan ya oleh peneliti ya. Bahwa misalnya data yang saya dapatkan dari teman-teman itu seperti yang saya bayangkan misalnya ya. Jadi asumsi saya itu ketemu dengan kebenarannya. Itu, Suster? Apakah Ya, Romo. ada pertanyaan di sekitar itu? Nah, berkaitan dengan ini, saya kemarin sudah meminta surat penelitian itu, tinggal nanti tunggu Tapa Asmo Romo, itu yang pertama. Yang kedua, saya berpikir begini, kemarin kan saya memikirkan sampelnya itu 10 dari populasi 51. Nah, berkaitan dengan yang Romo sampaikan baru saja tadi, kalau misalnya 10-10-nya itu, misalnya Romo ya, tadi kan Romo mengatakan sejauh itu sudah dalam tanda kutip menjawab apa yang mau kita teliti. Nah, ketika itu 10, misalnya saya melakukan wawancara 10 orang. Kemudian yang ingin saya tanyakan, apakah 10 itu nanti juga dimasukkan dalam lampiran? Artinya bahwa apa yang saya temukan, apa yang saya gali dari para suster itu, dari informan itu apakah juga dicantumkan semua atau dipilih saja yang memang itu istilahnya menjawab tadi ya Romo, atau bagaimana Romo? Yang saya pikirkan tadi setelah mendengar Romo, berarti kan kalau misalnya enggak sampai 10, lalu saya 5 saja atau 7 itu sudah mencukupi. Berarti kan tidak harus 10, begitu ya Romo maksudnya? Ya, dan nanti yang harus suster pertahankan adalah bahwa penelitian suster ini tetap penelitian pustaka ya. Iya ya. Iya. Nah, proporsionalitas itu perlu dijaga. Jadi misalnya nanti ya studi kepustakaannya harus tetap menjadi yang major ya, yang utama di dalam skripsi ini. Sementara wawancara itu agar kita tidak banyak berasumsi ya. Oh ya. Jadi tempatnya di situ ya. Jadi tetap ini adalah penelitian pustaka. Apakah campuran? Suster harus tetap ini penelitian pustaka. Oke Romo ya. Ya. Jadi kan nanti bisa dibelok-belokkan ke situ ya. Jadi tetap integritasnya ini adalah penelitian pustaka. Lalu agar apa ya semakin tepat sasaran ya pembacaan saya atas dokumen Laudato Si dan yang lain. Lalu saya membutuhkan apa ya afirmasi ya dari informan atau responden ya sehingga asumsi-asumsi saya itu mendapatkan penguatan dari mereka. Ya Romo, terima kasih. Lalu apakah harus ditulis semua? Itu juga diskresi ya. Yang penting adalah bahwa ketika pihak ketiga ya itu mau mengakses wawancara itu ya
apa yang suster tulis di bab 4 perlu ada di lampiran. Ya, jangan sampai tidak ada sama sekali ya. Nah, karena kalau itu kan lalu apa ya? Ya memang ada misalnya ini ya, bukti wawancara misalnya komunikasi pribadi pada tanggal ini jam segitu ya. Tetapi seringkali itu belum cukup ya. Kadang-kadang penguji pengen melihat di lampirannya ada enggak. Ya. Lagi-lagi agar nanti tidak terjadi simulasi ya. Jadi seolah-olah wawancara padahal tidak melakukan wawancara sama sekali. Oh iya. Jadi agar bisa diverifikasi ya. Itu ada di mana. Jadi misalnya setahun yang lalu ya ada skripsi yang menurut saya baik, tetapi sayangnya adalah tentang disabilitas ya. Tetapi terlalu banyak mengandekan ya. Jadi di lampirannya nggak ada, sementara di tubuh skripsi itu sudah kesimpulan dari penulis ya. Lalu materinya ada di mana ya? Bagaimana kita tahu bahwa kamu tidak menipu pembaca ya? Dan itu menjadi persoalan besar ya, meskipun dapat A ya, tetapi secara integritas akademik itu kamu nggak bisa melakukan seperti ini. Apalagi waktu itu respondennya cuma 3 kalau nggak salah. Untuk sebuah penelitian kualitatif, wawancara yang cuma 3 orang itu apa ya, agak dipertanyakan ya untuk peneliti pemula. Ya. Jadi kok berani sekali ya memilih informannya hanya 3 orang. Itu aja nggak ketemu dan tidak ditulis di lampiran. Jadi dari pihak kita sebagai penguji, bagaimana kita bisa mengetahui kebenaran dari yang kamu tulis ini. Karena juga tidak ada kutipan-kutipan yang menunjukkan bahwa kalimat itu dikatakan oleh responden atau informan. Tetapi sudah dalam bentuk kalimat tidak langsung ya, jadi sudah diterjemahkan oleh. Sementara di dalam wawancara kita seringkali harus agak merawat ya originalitas apa ya kata-kata yang disampaikan itu pada titik tertentu kita harus lebih merawatnya ya daripada menghilangkan. Jadi tidak semua harus kita parafrase dengan kata-kata kita sendiri ya. Tetapi kita harus bermain mana bagian yang kita perlu membahasakan kembali dan mana bagian-bagian yang kita perlu mengutip. Itu Suster ya. Terutama bagian-bagian yang dikutip itu perlu ada rujukannya pada teks ya. Pada lampiran ya atau pada hasil wawancara. Terima kasih Romo. Oke. Silakan yang lain. Oke, kita ke Franz. Yuk, Franz. Ya, selamat sore Romo. Ya, selamat sore. Gimana? Kalau saya punya di situ Romo, saya sudah sampai bab 4 juga. Tapi itu saya belum melakukan wawancara Romo. Jadi untuk targetnya sudah ada sih Romo. Cuman saya bingungnya ini kan nanti kalau misalnya sih Romo, kan ada Romo yang nanti di Kalimantan sana yang saya akan wawancari nanti. Kan dia bisanya hari Minggu aja Romo dia, kalau Romo ini. Oke, kamu sekarang ada di Jogja atau di Jogja Romo? Oke, jadi kamu akan wawancara memakai? Ya, nanti saya wawancara itu nanti melalui secara online lewat Zoom atau enggak tadi Romo, bukan Zoom, tapi lewat Google Meet. Google Meet. Ya, Google Meet. Ya. Mengapa Google Meet? Karena kalau Google Meet itu kayak lebih enak sih Romo. Tapi itu kebetulan kan saya sudah tulis di skripsi saya Google Meet itu bisa diubah lagi Romo. Bisa. Oh. Pokoknya sebelum skripsi masih bisa diubah semuanya ya. Oh iya baik Romo. Masuk kamu mau tiba-tiba terinspirasi sehari semalam saya mau nulis tema yang baru itu bisa ya.
Siap, Romo. Catatan saya untuk Google Meet itu adalah audionya jelek sekali ya. Saya kebetulan dengan komunitas Amerika itu pakai Google Meet dan itu selalu terrible ya. Kalau dengan suara, apalagi musik ya. Baik, Romo. Maka nanti ini ya, Franz, kamu memilih apa ya, media yang bisa diakses di sana, yang paling lancar apa ya. Tapi kualitas Google Meet itu agak jelek di audio ya. Oh ya, baik. Maka nanti mungkin kamu perlu melihat ya. Kalau di ini ya, sejauh yang saya tahu ya, Pak. Kalau Zoom kan ada versi audio sama videonya ya. Jadi kamu punya 2 dokumen yang apa ya? Nanti kalau kamu pengen melakukan transkrip, mungkin kamu aja ya, download audionya, lalu sambil kamu dengerin ya. Itu kan bisa di pause ya, dibandingkan kalau kita nonton itu seringkali ngetik kita lebih lambat ya, karena kita perhatiannya agak terpecah dengan gambarnya. Baik, Romo. Oke, kamu akan mulai wawancara kapan? Minggu ini, Romo. Antara hari Rabu mungkin. Saya kemarin tuh udah kasih tahu ketua OMK untuk diwawancarai dan dia bisa, Romo. Tergantung sayanya bila bilangnya, Romo. Responden informan kamu berapa, Franz? Untuk responden itu kemarin tuh mungkin sampai 20 orang kali, Romo, kemarin itu saya. Ya, 20 orang termasuk banyak banget ya. Itu udah pas, Romo, atau gimana ya, Romo, kalau 20 itu? 20 itu siapa saja? Anak-anak OMK dengan para pastor, Romo. Oke, anak OMK-nya berapa? Anak OMK-nya itu mungkin 19 orang, terus 19. pastor 1. Oke, pastornya 1 ya. Ya. Selain pastor, triangulatornya siapa kira-kira? Orang yang bisa memverifikasi data dari OMK selain dari Romo, apa hanya Romo saja? Romo saja sih, Romo, kalau saya. Oke, kalau 20 agak banyak ya. Mungkin agak terlalu banyak buat kamu. Berarti Romo bagusnya itu berapa ya, Romo? Kalau boleh dicoba dulu 20 ya, nanti yang tidak masuk seleksi dicoret. Oh, baik, Romo, baik. Karena ada kemungkinan ini ya, datanya terlalu miskin ya. Baik, Romo. Jadi kan kita baru tahu setelah wawancara ya. Baik, Romo. Maka nanti ada kemungkinan ya beberapa informan akhirnya tidak kita pakai karena kita nggak menggunakan apapun gitu ya, atau terlalu sedikit yang bisa kita manfaatkan dari informan itu ya. Oh ya, Romo. Jadi kita harapkan ya masing-masing itu memberikan data yang kaya pada kamu. Maka itu alasan kita sejak awal itu melakukan seleksi ya atas responden atau informan. Jadi diharapkan ya kalau Mudika misalnya, lalu bapak-bapak, ibu-ibu yang usianya 50 tahun tidak akan kita pilih ya. Karena itu sudah salah konsep ya. Tetapi yang masuk dalam ruang lingkup Mudika. Lalu ini ya, apakah kira-kira ketersebaran informan itu bisa nanti merepresentasikan paroki ya. Maka jangan hanya dari satu lingkungan atau dari satu wilayah ya, karena itu nanti kurang tersebar ya datanya. Oh ya, baik, Romo. Maka jumlah itu ya memperhitungkan ya, misalnya di tempat kamu apakah mereka tersebar yang hampir 20 itu ya minus Romonya, atau kalau meskipun banyak tetapi mungkin masih mengumpul di lingkungan tertentu, itu agak kurang valid sebagai data. Karena apalagi kalau kita mengatakan bahwa itu di paroki ya. Nah, kamu harus mengatakan kalau dari lingkungan yang sama ya judulnya harus diubah ya. Lingkungan titik-titik, paroki titik-titik ya. Baik, Romo. Oke, dan jangan cuma temanmu yang diwawancara ya.
Jadi ketersebaran informan itu penting juga. Karena kadang-kadang meskipun kita dekat, itu kadang-kadang kita nggak dapat data yang baik. Nah, kerumitannya memilih responden atau informan itu ada di situ. Tidak sekedar banyak, meskipun banyak itu penting. Karena mesti lebih tersebar, ya, mewakili, suaranya juga lebih beragam kita harapkan, ya. Jadi jangan cuma jawabannya sama 20 orang itu, ya. Tapi kita harapkan mungkin ada yang kontras, barangkali akan saling memperkaya satu dengan yang lain. Kira-kira data kaya seperti itu yang kita kita butuhkan untuk bab 4. Oke, Franz, ya. Siapa lagi mau lanjut? Saya Romo. Oke, silakan. Kalau saya kemarin juga sudah menyerahkan surat penelitian Romo ke pengurus PMKRI-nya sendiri. Dan hari Jumat kemarin saya sudah ketemu salah satu pengurusnya tuh untuk meminta dokumen-dokumen terkait ini Romo, terkait PMKRI sendiri. Nah itu kemarin saya belum dapat banyak sih Romo, kemarin baru 2 dokumen yang saya dapat, tapi itu katanya sudah mewakili kalau kamu mau nanya tentang visi misinya katanya. Terus Romo ternyata pas saya sampai di sana dia juga sempat kami juga sempat cerita-cerita begitu Romo. Ternyata itu PMKRI yang sekarang itu sempat dia bilang, maksudnya kepengurusannya itu belum tidak seaktif yang dulu. Dia bilang mungkin nanti kamu sedikit agak kerja keras katanya untuk nyari pengurus-pengurus yang bisa diwawancara katanya gitu Romo. Nah itu juga kemarin saya juga minta bantuan sih sama dia, maksudnya menghubungi beberapa teman-teman yang maksudnya yang bisa dihubungi, saya bilang sama dia. Nah terkait itu Romo, apakah maksudnya kriteria responden kami itu harus sesuai bidang kami. Misalnya kan kalau saya ini kan lebih fokusnya tuh keterlibatan mereka di masyarakat atau di politik seperti itu. Nah, kebetulan dia bilang ada bagian yang itu, cuman salah satunya itu lagi di luar katanya. Tapi nanti kamu coba hubungi, dia bilang seperti itu Romo. Nah, jadi maksud saya apakah itu harus sesuai bidangnya itu atau saya bisa mungkin mewawancarai misalnya pengurus yang lain seperti sekretaris atau bendaharanya seperti itu Romo. Yang penting adalah kriterianya ya, Roslinda ya. Apakah setiap warga yang masuk dalam PMKRI itu masuk dalam kriterianya Roslinda atau tetap harus diseleksi lagi ya? Iya, Romo. Kalau yang kamu bicarakan di dalam skripsi ini sebenarnya mencakup tidak hanya divisi masyarakat atau apa, tetapi ya setiap orang yang bergabung dengan PMKRI itu bisa kita wawancarai ya. Karena PMKRI tanpa harus disekat-sekat oleh posisinya ya dalam organisasi ya, mereka sama-sama diundang menjadi rasul awam ya. Maka dalam arti itu Roslinda lebih punya kebebasan ya di dalam memilih. Oh, iya. Tentu misalnya orang-orang itu sejauh mungkin ya kita wawancarai ya, tetapi kalau misalnya karena alasan tertentu mereka sulit diakses ya, meskipun kita sudah, yang penting dari pihak kamu kerja keras ya. Ya, Romo. Berusaha menghubungi ya, kalau ditolak sekali ya jangan bilang mereka nggak mau diwawancara ya, tapi mungkin ya, kita kejar lagi gitu. Yang penting itunya Ros ya, kriteria yang kamu buat pada awal ini apakah hanya pada posisi-posisi tertentu atau setiap orang yang sekarang ini bergabung di PMKRI itu terbuka untuk diwawancara. Tentu agak pengalamannya barangkali berbeda, lebih kurang intensif misalnya kalau dia bukan pengurus, tapi hal-hal yang umum yang menjadi bidang kajian kamu sejauh itu tidak mensyaratkan ya seseorang menjabat posisi tertentu ya setiap warga PMKRI yang aktif sekarang ya, jadi misalnya sekarang ya
di kriterianya adalah aktif atau tidak. Oh iya Romo. Jadi jangan sampai mewawancari orang yang nanti kamu punya pertanyaan 8 pertanyaan, dia nggak menjawab satu pun pertanyaan, berarti dia tidak punya kualifikasi ya sebagai informan atau responden ya. Iya Romo. Diharapkan kan sekurang-kurangnya misalnya dari beberapa pertanyaan yang kamu punya ya dia punya pengetahuan tentang itu ya, dan tidak saya nggak tahu gitu ya. Berarti dia bukan yang kamu cari. Iya Romo. Oke. Ada hal lain, Mas Linda? Dari saya cukup itu dulu, Romo. Oke, mungkin sambil nunggu kamu coba ini ya, membaca dokumennya dulu ya. Jadi kamu kerja dengan dokumen itu dulu ya, nanti mungkin bisa menjadi bahan percakapan kamu juga ya. Misalnya nanti dicek apakah dokumen ini akrab buat mereka, lalu apakah pernah disosialisasikan, dan macam-macam gitu ya, sehingga percakapannya akan jauh lebih hidup ya, percakapannya diharapkan interaktif ya teman-teman ya, jadi tidak sekedar kamu tanya terus, tetapi kamu bisa memberikan umpan balik ya. Maka terutama dalam wawancara yang kualitatif itu kita pertama-tama adalah seorang yang memiliki empati dalam mendengar ya, dan kita menggunakan sebanyak mungkin jawaban mereka untuk melanjutkan diskusi lebih lanjut ya dengan informan kita. Nah, jadi tidak sekedar mereka jawab, oh ya udah kita lanjut ke pertanyaan, itu terlalu textbook ya. Terutama dalam wawancara yang lebih kualitatif itu diharapkan terjadi percakapan yang lebih natural ya, lebih alamiah karena biasanya dalam suasana yang lebih spontan ya, lebih personal, lebih alamiah, orang akan lebih bisa bercerita daripada kalau kita menempatkan mereka sebagai interviewee ya, jadi orang-orang yang kita interview ya, informan atau responden, tapi dalam arti yang lebih kaku ya. Maka keluasan kalian ya dalam berkomunikasi menggunakan sebanyak mungkin terminologi yang sudah mereka katakan itu akan membuat responden atau informan itu akan lebih percaya diri ya, dan mereka akan lebih membuka diri daripada kalau kamu menempatkan diri sangat berjarak dari mereka ya, apalagi kalian agak pasif ya, dalam arti cuma tanya dapat jawaban lalu agak dingin lanjut ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Mungkin data yang kalian dapat nggak akan sebanyak ya kalau kalian bisa membangun chemistry ya di antara kamu sebagai peneliti dengan mereka sebagai informan. Nah, itu harus diciptakan juga. Maka nanti ya Roslinda sejauh mungkin ya kamu duluan ke PMKRI ya, mungkin ngobrol-ngobrol dalam suasana yang tidak harus kamu membawa alat wawancara ya, tetapi lebih bahwa kamu bukan orang yang sama sekali asing ya ketika wawancara ya, tapi pernah ngobrol maka nanti kalau ada momen-momen tertentu mereka ada ya Roslinda bisa datang ya. Ya Romo. Oke. Apakah ada yang lain yang mau ditanyakan? Ya ada Romo. Terima kasih Romo. Ya, makasih Ros. Gisal, Kori, Arum, Sister Renata. Saya Romo. Oke, silakan Kori. Kalau minggu kemarin ataupun minggu ini saya sudah menghubungi Romo Paroki, namun belum ada respon gitu Romo dari beliau. Kalau misalnya besok ataupun sore ini belum ada respon, saya langsung ke sekretariat paroki aja Romo. Oke, ya. Nanti responden kamu itu di dalam penelitian kan ada yang kita sebut ya naturalistik ya. Ya. Nah, tempat kamu ini naturalistik atau mereka akan kamu minta nonton film dulu? Nonton film dulu Romo. Oke, jadi mereka tidak naturalistik ya.
Ya. Nah, itu nanti penting ya, Kori ya. Jadi apa ya, informan seperti apa yang saya wawancarai ya. Jadi mereka tidak sekedar, karena kalau naturalistik bisa jadi jawabannya kan iya dan tidak ya. Dan itu agak berisiko tentu untuk penelitian kamu ya. Lalu diharapkan ya ketika mereka mau ya untuk menonton film yang kamu rekomendasikan, lalu apa ya, diskusinya akan lebih kaya ya daripada kalau kamu apa ya, gambling ya. Mereka ya tidak perlu kita beri intervensi ya. Nah, ini kan kamu memberi intervensi ya kepada mereka sehingga mereka bisa apa ya, bicara lebih banyak ya, diharapkan. Oke, sambil nunggu, kira-kira Kori mau ngapain sambil nunggu jawaban dari Pak Rocky, dari sekretariat, dari informan? Ini Romo mempersiapkan itunya, filmnya itu, media filmnya. Oke, kamu gimana menyiapkan? Memberikan link atau memberikan itu flash disk sekalian bonus untuk wawancara? Saya masukkan ke Google Drive, nanti setelah itu saya sebar linknya gitu. Oke, filmnya berapa panjang sih? Sebetulnya itu 1 jam lebih gitu Romo, tapi nanti saya edit terus saya ambil yang penting-pentingnya saja gitu Romo. Oke, ya. Itu nanti anu ya. Yang penting Kori memberi alasannya ya, mengapa hanya diberikan potongan-potongan atau kita memberikan film itu secara penuh ya. Saya kira kalau durasinya segitu sebenarnya masih dalam kewajaran ya kamu memberikan dalam bentuk yang penuh ya. Ya, betul. Karena bisa jadi ini ya Kori ya, ini intervensi kamu nanti apakah akan dinilai terlalu jauh ya, karena kamu sudah agak nanti dalam penelitian itu kita harus menyadari kadang-kadang ada bahaya kita menyetir informannya ya. Maka apa ya, mungkin kamu berikan yang full dulu aja ya. Ya, baik Romo. Nah, nanti mungkin dalam percakapan ya kamu bisa kelihatannya kok mereka apa ya memberikan tanggapan apa ya sesuai dengan yang menjadi minat saya, lalu kita bisa fokus pada bagian-bagian tertentu ya. Karena yang Kori akan bahas kan film ya, bukan potongan-potongan dari film ya. Jadi film secara keseluruhan. Agar nanti tidak jatuh pada bahaya kamu apa ya menyetir wawancaranya ya. Karena kamu sudah menunjukkan bagian-bagian yang menurut kamu ya sebagai peneliti itu penting ya. Jadi apa ya, tetap harus ada kemerdekaan ya dari pihak yang nonton. Mungkin mereka akan apa ya memberi perhatian pada bagian-bagian yang kamu sebagai peneliti barangkali malah tidak memberikan perhatian padanya. Oke, gitu Kori. Apakah masih ada pertanyaan? Kalau untuk sekarang belum ada Romo. Cukup. Oke, ya. Terima kasih Romo. Yuk, sama-sama. Gisa, Arum? Ya, dari saya Romo. Oke, silakan. Ya, Romo, waktu itu kan saya sudah mengembusi Romo Paroki dan beliau berkenan untuk saya dan Flo mengadakan penelitian di paroki tersebut. Kemudian saya juga ini Romo udah memberitahu kepada OMK-nya bahwa mereka itu juga bisa. Tetapi kan di sini kan responden saya itu kan ada sekitar 16 orang Romo. Nah, itu dari paroki itu ada 10. Karena di situ kan ada 10 lingkungan. Terus di stasi saya juga pakai OMK-nya itu ada 5. Nah, tapi kalau di parokinya itu saya nggak terlalu tahu sama orang-orangnya, Romo. Jadi agak kesulitan buat cari orangnya gitu, Romo. Mungkin kalau di stasinya itu tahu karena kan saya lebih cenderung pelayanannya di situ, jadi lebih tahu orang-orangnya di situ. Tapi nanti saya berusaha buat cari yang di parokinya itu. Ya, kemudian nanti bisa itu juga bisa misalnya dari
teman-teman yang di wilayah, tapi agak tahu ya sosok-sosok yang aktif di paroki, mereka bisa memberikan rekomendasi pada kamu ya. Oh iya, baik Romo. Jadi kalau bisa merasa atau nanti juga dari Romo paroki, misalnya apakah Romo punya rekomendasi atau nanti Gisa mulai dengan satu orang ya yang aktif di paroki, lalu setelah ngobrol-ngobrol Gisa juga bisa tanya ya kira-kira siapa lagi ya yang bisa saya ajak omong tentang hal ini ya. Saya butuh mungkin sekitar 4 atau 5 gitu ya. Jadi nggak apa-apa Gisa ya. Itu selalu karena kan kita seringkali mulai penelitian dari seorang outsider ya. Kamu beruntung bahwa kamu punya, terutama di wilayah, kamu punya kenalan dan itu orang-orang yang dekat ya dengan kamu, bahkan mungkin mereka insider kamu. Sementara teman-teman yang di paroki adalah contoh responden atau informan yang outsider ya. Maka nanti memang ya sambil jalan ya bisa nanti dicek ya. Seperti tadi pada Franz ya. Kalau memang mereka ini apa ya akhirnya tidak memenuhi ya nanti kita coret ya. Nanti kita beri keterangan aja ya awalnya, rencana awalnya wawancara melibatkan berapa informan, tetapi kemudian beberapa dicoret karena tidak memberikan kontribusi ya di dalam apa menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaannya Gisa ya. Itu bisa dilakukan ya. Oh ya Romo, ada lagi Romo. Kan Ya, kemarin kan saya sempat bincang-bincang sama Romo Stasi dan juga Romo paroki mengenai katekesi kaum muda itu di paroki sama Stasi itu ada enggak. Nah, ternyata memang di paroki sama Stasi itu untuk khusus katekesi kaum mudanya itu enggak ada. Nah, sedangkan di pedoman observasi saya itu saya tulis poinnya itu suasana berlangsungnya katekesi kaum muda. Nah, gimana ya Romo, agak bingung di situ. Ya, jadi tidak berarti kalau kata katekese tidak digunakan, katekese tidak berjalan ya. Mungkin namanya tidak katekese ya Gisa ya. Tapi misalnya pertemuan atau sarasehan rohani atau apa gitu ya. Jadi katekese seperti yang kamu pelajari di kampus ini adalah katekese yang sistematis ya Gisa ya. Bahkan namanya aja tidak kita ubah-ubah ya, kita gunakan kata katekese ya. Tetapi yang berlangsung di lapangan kan barangkali lebih longgar ya sebagai istilah, mungkin juga urutan-urutannya juga tidak sangat urut ya apa ya. Mungkin bagian-bagian tertentu mendapatkan perhatian, maka kita jangan cepat-cepat mengadili di situ tidak ada katekese ya. Tetapi apa yang sudah ada ya di dalam lingkungan, wilayah atau paroki yang punya kedekatan ya, dan nanti bisa ditingkatkan ya sehingga lebih bisa full katekese ya. Nah, misalnya nanti maka Gisa perlu ini ya. Terutama karena apa ya penguji kamu ya itu datang dari dunia akademik ya. Pasti yang menjadi pegangan adalah ya katekese seperti yang mereka ajarkan kepada kalian ya. Tetapi tidak boleh ya kalau misalnya dalam beberapa hal tidak sesuai lalu itu kita cepat-cepat mengatakan itu bukan katekese. Jadi kita harus apa ya memberikan apresiasi juga ya pada bentuk-bentuk katekese yang hidup di lingkungan wilayah atau paroki tempat kamu melakukan riset ya. Dan kemudian apa yang masih bisa ditambahkan agar menjadi sungguh-sungguh ya katekese orang muda ya. Karena bisa jadi katekese orang muda tidak ada, tetapi orang muda bergabung dengan umat yang melakukan atas sembayangan atau pertemuan yang kalau kita mengapresiasinya yaitu sebentuk katekese ya dalam bentuk yang barangkali paling sederhana ya yang
paling hidup di antara umat ya. Maka kemudian nanti tugasnya Gisa ya, apakah orang muda perlu katekese khusus ya, memperhitungkan situasi mereka, usia mereka, tantangan-tantangannya. Sekaligus nanti bisa ngecek ya dalam katekese bersama orang yang lebih dewasa ya, apakah tema-tema orang muda juga dibicarakan. Oh iya baik Romo. Berarti dikemasnya itu beda-beda gitu ya Romo, memang punya ciri khas sendiri. Ya, masing-masing ini ya. Yang penting kita jangan cepat-cepat ngejudge bahwa oh itu bukan katekese atau belum katekese ya. Itu agak judgmental ya dari pihak kita sebagai yang ada dalam dunia akademik ya. Karena kalau kita mengatakan itu ya di paroki-paroki nggak ada katekese ya. Maka padahal di situ ada katekes ya. Nah seringkali kan kita harus ini ya, di paroki kan situasinya jauh lebih kompleks ya. Mungkin juga apa ya, belum memungkinkan atau belum dilihat sebagai kemungkinan ya bahwa orang muda itu mengadakan pertemuan sendiri, orang dewasa sendiri ya. Tetapi sekarang ini barangkali praktek yang ada adalah mereka bergabung dengan kelompok usia yang lain. Ya. Lalu kita mencoba apakah ini sudah menjawab ya kebutuhan-kebutuhan mereka, pertanyaan-pertanyaan mereka, atau ada kerinduan bahwa katekese yang lebih seusia atau yang dekat usianya itu bisa diselenggarakan ya tanpa apa ya menyepelekan, memandang tidak penting, katekese yang lebih umum ya, katekese umat gitu. Oh ya Romo, saya ingin bertanya Romo. Ya. Untuk pedoman wawancara saya yang triangulasi kan ada Romo paroki, katekis dan kabit kewartaan. Nah itu kira-kira jumlah respondennya itu paling nggak berapa ya Romo? Soalnya kan kalau di paroki kan itu ada 3 Romo. Itu apakah semuanya atau tidak ya Romo? Tidak harus semuanya ya Gisa ya. Tapi kira-kira dari 3 itu mana yang paling bisa bicara, memberikan konfirmasi, yang paling tahu lapangan ya. Kira-kira siapa ya? Dan nanti yang penting dari apa ya? Datanya Gisa adalah mana yang paling utama ya Gisa ya. Kalau misalnya orang mudanya yang utama ya, lalu triangulatornya ya secukupnya ya. Kecuali yang penting adalah Romo paroki, seksi pewartaan, dan pihak lain ya. Kalau itu yang menjadi fokus, lalu mudikannya yang lebih kita rem jumlahnya. Nah, yang penting sebenarnya agar ini aja ya bisa ya, bahwa data itu tidak sepihak ya, tetapi apa ya dikonfrontasi, dan nanti kalau mungkin ada apa ya kesenjangan data, lalu kita bisa cek ya mana data yang lebih benar ya, mana data yang barangkali agak kurang kebenarannya, karena nanti kan kita akan menggunakan data yang memiliki validitas ya, itu valid, sah, dan juga memiliki apa ya kandungan kebenaran. Nah itu sebenarnya lalu tempat apa ya triangulator di situ ya, sehingga kebenaran itu tidak hanya dari satu pihak, melainkan disepakati oleh pihak-pihak lain yang terkait. Baik Romo, terima kasih atas penjelasannya. Oke, ya. Silahkan. Saya Romo. Oke, silahkan Suster. Ya, selamat sore Romo dan teman-teman. Sore. Mohon maaf terlambat tadi jaringannya agak sedikit bermasalah Romo. Saya sudah ke paroki dan sudah menyerahkan surat izin, dan saya kebetulan bersama Mbak Leni satu tempat penelitian Romo di Paroki Bintaran. Jadi kami berdua tadi bersama-sama pergi. Dan satu hal yang kami syukur itu pastor paroki sempat memberi masukan terkait pertanyaan-pertanyaan yang akan kami berikan nanti kepada informan. Dan beliau sedikit mengoreksi terutama dengan terkait dengan dokumen-dokumen Evangelii Gaudium dan Christus Vivit Romo. Itu menjadi masukan bagi kami sehingga
Romo katakan jangan langsung menanyakan tentang dokumen, tetapi isi dari dokumen itu apa, lalu seperti diumpan begitu, sehingga orang muda mungkin mereka bisa paham. Tapi kalau langsung dokumen begitu, mereka nanti kurang paham, nanti jawabannya tidak tahu, tidak pernah baca begitu, Romo. Jadi kami merasa sangat dibantu oleh pastor paroki, dan kami berdua akan mulai melakukan penelitian dalam minggu ini. Romo paroki yang bersedia untuk kami wawancarai terlebih dahulu. Lalu kemarin itu informan saya 15 orang, Romo, dan untuk bidang pewartaan sendiri 7, Romo. Sisanya itu OMK dan pastor paroki. Ya. Itu, Romo. Oke, dari segi jumlah ya, Suster, itu jumlah yang sangat kaya. Maka nanti silahkan dilihat ya. Seberapa banyak yang bisa kalian wawancara itu sebenarnya adalah seberapa kalian mau melakukan riset ini ya. Kita bisa mewawancara 100 informan, tapi mungkin kalian nggak bisa ini ya, lulus kuliah ya, dan kemudian wisuda pada bulan September ya. Jadi apa ya, waktu deadline-nya adalah waktu kalian ya. Jadi waktu untuk ujian ya, waktu kelulusan juga ya. Jadi itu batas kita boleh mengambil ya seberapa banyak. Secara data ya tentu semakin kaya semakin baik ya. Maka nanti silahkan Suster, karena kalian berdua ya, maka nanti apakah ya enggak apa-apa ya, wawancaranya bareng aja, nanti gantian gitu ya, daripada masing-masing janjian sendiri-sendiri ya, enggak apa-apa ya. Mungkin akan lebih variasi juga ya, enggak apa-apa dengan model itu, juga dengan kalau misalnya responden atau informannya sama ya. Lalu saya kira ini ya, lagi-lagi ya, kecenderungan kita yang berasal dari dunia akademik itu kita bicara menggunakan dokumen ya, seringkali tanpa sadar. Nah, kita jangan lupa bahwa dokumen-dokumen itu kan dibawa oleh para delegasi ya, entah itu orang muda atau kelompok lain ya yang melahirkan dokumen itu. Maka kita harus kembali ke ya pengalaman awal ya sebelum itu menjadi dokumen ya, ketika kita mengajak mereka untuk berkomunikasi ya. Lalu nanti sejauh mana kita akan masuk eksplisit dengan dokumen itu ya, nanti bisa memperkaya ya. Jadi misalnya ya mereka misalnya ya sudah merasa ini ya, merasakan pentingnya apakah itu katekese orang muda atau formasio iman orang muda, lalu kita bisa ini ya, apa ya, kamu familiar nggak sih dengan dokumen yang belum lama ini dikeluarkan oleh gereja tentang orang muda, gitu ya. Nah baru itu apa ya, di tengah-tengah atau pada akhir wawancara baru kita masuk ke situ ya, karena di situ lalu menjadi ruang ya, apakah nanti perlu katekese dokumen-dokumen gereja terutama yang terkait dengan orang muda dan seterusnya. Gitu Suster. Baik Romo, terima kasih Romo. Oke. Apakah ada lagi yang belum bicara? Oke, kalau sudah tidak ada lagi, teman-teman good luck ya. Saya berharap kalian bisa kick off ya minggu ini dengan mulai wawancara. Mungkin tidak harus gaspol dulu ya, tetapi mulai aja dengan 1-2 responden atau informan, lalu kalian mengecek ya, mengevaluasi apakah jawabannya memenuhi harapan, apakah pertanyaannya mudah dimengerti atau harus kita sederhanakan lagi.
dan macam-macam ya, sehingga kita pada wawancara-wawancara selanjutnya akan lebih kaya ya mendapatkan data dari lapangan. Lalu kalau kalian minggu ini belum bisa mulai dengan wawancara pribadi, kalian bisa mulai dengan studi dokumen dulu ya. Jadi mana yang bisa dikerjakan terlebih dahulu, silahkan itu dilakukan ya, sehingga tidak ada waktu tunggu yang terlalu lama untuk kalian. Dan good luck ya, kalau ada sesuatu silahkan kalian posting di grup WA kita. Itu sarana kita untuk tidak hanya mengajukan pertanyaan pribadi kita, tetapi juga kita akan belajar satu sama lain dengan kalian ya kok. Wawancaranya kurang lebih nasib kita sama ya. Apakah ada sesuatu yang bisa kita usahakan biar wawancaranya menjadi lebih baik. Dan good luck untuk penelitian kalian. Tetap menghitung waktu ya teman-teman, meskipun secara waktu saya mengalokasikan kurang lebih 2 bulan untuk kegiatan ini, lebih cepat lebih baik ya. Jadi kalau wawancaranya mestinya sebulan tapi saya bisa melakukannya 3 minggu, itu jauh lebih baik. Yang penting jangan sampai waktunya kurang ya. Ini catatan saya untuk teman kamu tadi ya, Tessa saya kira ya. Waktu wawancara itu penting ya, karena itu bisa diperkarakan ya. Gimana mau bisa mendalam kalau waktu wawancaranya saja terlalu pendek ya. Pada saat yang bersamaan kita punya deadline, jadi nanti setelah tanggal tertentu ya kita tutup waktu untuk wawancara dan saatnya untuk mengolah data ya, mendisplay dan juga mengambil kesimpulan dari penelitian kalian. Makasih atas pertemuan sore ini. Lalu pertemuan minggu depan nanti saya akan beritahu ya teman-teman. Jadwal saya lumayan agak crowded ya, tetapi saya berusaha tetap ya dalam seminggu kita akan ketemu, kita akan berbagi dinamika kalian, terutama karena ini bab penting banget ya. Maka kita perlu sering kontak satu sama lain. Maka kalau ada sesuatu silahkan langsung aja diposting, tidak perlu nunggu kita ketemu ya. Nanti saya akan sekurang-kurangnya memperhitungkan itu ketika ketemu, atau saya bisa memberikan jawaban langsung. Lalu ada beberapa buku yang ada mungkin akan melengkapi ya, terutama kalau kalian silakan lihat judul-judulnya dulu ya. Itu halamannya tebal-tebal, ada yang 600, ada yang 1000-an ya, tidak perlu dibaca dari A sampai Z, tapi mulai aja dari kira-kira area yang kalian ini sedang bergumul, berdinamika, saya ingin tahu lebih banyak tentang hal itu. Nah, mulailah baca dari situ ya. Kalau kalian Inggrisnya merasa terbatas ya, Google Translate senantiasa ada, bisa menerjemahkan beberapa paragraf sekali sekali translation ya. Jadi sekarang ini tidak banyak alasan lagi ya untuk lari dari bahasa Inggris ya. Mesin translation-nya sudah ada ya, dan translation-nya juga bagus-bagus untuk bahasa Indonesia ya. Jadi jangan takut dengan teks Inggris ya, dan kalian tentu bisa memasukkan beberapa buku yang saya rekomendasikan itu dalam daftar pustaka kalian. Oke, terima kasih semuanya dan sampai ketemu lagi. Terima kasih Romo, sehat-sehat. Banyak Romo. Sama ya. Terima kasih Romo. Oke. Terima kasih Romo. Yuk, Dan love, Romo. sama-sama. Sama-sama.